saya Desipa di acara Wakanda Show. Siang-siang gini tuh enaknya nonton Wakanda Show sambil nyemil gak sih? Apalagi sekarang tuh banyak banget cemilan yang dijual secara online, basreng misalnya. Kalian semua pasti tahu dong basreng itu apa? Sekarang tuh basreng jadi salah satu cemilan paling populer di kalangan generasi Z. Bahkan ya, omset dari penjualan basreng itu bisa sampai ratusan juta loh. Dan sekarang kita panggil salah satu pengusaha yang sukses usaha di bidang cemilan basreng. Kita panggil, ini dia Teh Atrina. Selamat siang Teh. Ya, Selamat duduk. Gimana kabarnya Teh? alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Seneng banget nih Teh bisa nyempetin hadir di sini nemenin saya. Teh, usaha Teh basreng ini saya dengar modalnya itu cuma 300.000 ya. Gimana ceritanya aku bisa 300.000 doang loh, itu kan bikin usaha tuh itu sedikit. Iya, modalnya cuma 300.000. Itu juga gaji terakhir saya. Awalnya sih saya cuma iseng bantu orang tua. Bisa berhadiah ya. Kalau perasaan Teteh ini ya bisa sampai ke titik ini tuh sekarang tuh nyangka ya sih Teh? Awalnya sih gak nyangka karena niatnya cuma iseng, tapi saya gak pantang menyerah. Nah, gagal, mau bangkit lagi jadi. Kalau tempat produksi nih Teh, tempatnya tuh di rumah apa langsung ke pabrik? Awalnya sih udah di rumah. Saya sempat diusir sama warga karena Diusir, gimana ceritanya? kan rumah saya berdempetan dengan tetangga. Otomatis kalau mau produksi basreng, pas memproduksinya kecium bau yang gak enak keluarga. Karena di gang yang sempit gitu ya, jadi di rumahnya berdempetan ya. Terus saya sempat pikir saya pindah kontrakan ke yang baru agar tidak menghasilkan bau kepada warga. Jadi kalau pengerjaannya ya nih, pengerjaan produksinya itu dikerjain sendiri itu sama keluarga? Awalnya sih sendiri sama saya dan sama keluarga. Mau sebanyak apapun pesanan, mau apapun tanpa saya kerjakan saya sendiri sama keluarga tanpa keluar. Emang omsetnya itu dulu berapa sih Teh? Kalau dulu 2 bulan dapat 30 juta. Kalau sekarang Naik 50 juta, hampir 50 juta per hari. juta kawan Teh? 50 juta, seriusan? Itu banyak banget. Nyangka gak sih Teh? Jadi penghasilan 50 juta gitu per hari. Wah, nyangka gak sih? Awalnya sih gak nyangka, tapi sukses. Memang ya Teh? Senang banget karena bukan saya sama orang tua saya saja yang mendapatkan hasil, keluarga, kerabat, sahabat saya juga mendapatkan hasil karena dia ikut kerja di prodi. Oh, jadi masyarakatnya itu banyak ikut kerja gitu ya. Jadi semua kebagian. Oh ya, kebagian ya, semuanya kebagian rezekinya ya. Kalau produksinya nih, sehari itu biasanya berapa? Kalau sehari 1 ton atau bahkan lebih sampai 2 ton. Itu basreng doang segitu? Banyak. Kalau yang pakai basrengnya, Warga sekitar, saudara-saudara. emang karyawan konten itu ada berapa? Karyawan tetap kurang lebih ada 55 orang. Berdirinya tuh udah lama Teh? Udah lama, dari sejak tahun 2020 sampai saat ini, tepatnya pada bulan Juni. Baru 2 tahunan ya berarti. Wah, baru 2 tahun udah sesukses sekarang tuh. Wah. Kalau pesen tuh emang lewat online aja? Online. Kenapa nggak mutusin buat secara offline gitu? Misalnya buka toko atau gimana? Kan zaman sekarang zaman canggih, zaman main online. Jadi memanfaatkan teknologi gitu ya Teh. Nah, kalau pesanan nih paling jauh tuh ada gak sih? Dari mana gitu? Dari luar negeri, Cina, Taiwan, Filipina, dan Banyak kayak Teh. Dari luar. Emang harganya itu kisaran berapa? harganya mulai dari 10.000 sampai 100.000. Lumayan terjangkau ya kalau segitu. Wah, Teh. Kunci sukses Teteh itu apa sih? Kayak sekarang tuh Teteh punya usaha basreng terkenal sukses gitu. Ada gak sih motivasi atau ya apa gitu kunci suksesnya Teteh? Kalau ditanya kayak gitu sih saya bingung. Cuma intinya gak boleh pantang menyerah.
coba lagi. Jadi kunci suksesnya itu nggak mudah menyerah ya, walaupun gagal berkali-kali tapi tetap mencoba gitu ya. Aduh, selain Karina yang pengusaha yang sukses di usaha cemilan Basreng, kita juga kedatangan salah satu pengusaha sukses yang memiliki usaha di bidang cemilan. Nah, ini dia kita sambut Kak Dida. Selamat siang Kakak, silakan Dida. Baik Kak. Kakak tuh tinggi banget nih Kak. Gimana kabarnya Kak? Baik. Nah, senang banget nih bisa mungkin hadir ya nemenin saya di sini. Kakak tuh saya dengar banget tuh mantan pegawai BUMN ya. Gimana kok bisa sampai resign, itu sayang loh. Awalnya saya resign dari BUMN karena jam kerjanya padat, capek. Iya. Terus dalam pikiran saya cuma ada kerja sama kerja. Saya sampai lupa kalau saya punya Tuhan untuk disembah, punya orang tua, punya ini dan itu. Terus saya pikir ngapain kerja kalau saya lupa segalanya. Jadi akhirnya itu saya Jadi kalau BUMN tuh mungkin dia terlalu capek ya, terlalu sibuk gitu kerjanya. Nah, kalau reaksi orang tua kakak nih, orang-orang sekitar kakak waktu kakak bisa buat resign, itu gimana? Kalau dari orang sekitar sih pastinya sedih, kaget. Yang paling sedih sih kayaknya bapak saya, karena bapak saya udah bangga saya keterima di BUMN karena pas kuliah nilai pas kuliahnya jelek-jelek, tahu-tahunya keterima pas BUMN. Iya. Kok kepikirannya itu bisa belok jadi pengusaha gitu, dari pegawai BUMN tuh jadi pengusaha, itu gimana? Saya dari Nabi Muhammad karena dia dulunya seorang pengusaha dan pedagang. Kok milih usaha cemilan gitu? Kan banyak gitu, apalagi jauh banget dari pegawai jadi pengusaha cemilan tuh jauh. Kenapa milih usaha yang cemilan gitu? Saya suka makan kan, terus saya mau bisnis kuliner. Nah, saya pikir kuliner apa yang bisa diproduksi atau dikirim ke seluruh Indonesia, ya cemilan jawabannya. Biar semua orang bisa nikmati ya. Dari sekian banyak bahan, kenapa milihnya kentang? Karena kan kalau singkong udah banyak yang jual, udah banyak yang produksi. Terus kalau kentang kan banyak perusahaan gede, perusahaan Ya, udah besar. asing gitu ya. Jadi saya pilih kentang untuk jadi bahan baku. Kalau yang ngajarin bikin keripik kentang itu siapa? Ngajarin ibu saya, karena kan dia suka bikin keripik, dia suka bikin keripik kentang. Terus saya minta resepnya, ibu saya yang bikin tawarnya, terus saya bumbunya. Kayak modif ya gitu rasanya. Emang rasanya itu ada rasa apa aja sih? Ada 4 rasa, rasa pedas, ada rasa melata, rasa telur asin dan original. Kalau modal nih, kan kalau terakhirnya tadi itu modalnya cuma 300.000. Kalau kakak itu modalnya berapa? Sama aja ya? Sama. Itu kalau awal kejual, langsung banyak gak sih? Nah, awal kejual kan seminggu cuma 10 kilo. Itu tuh termasuk banyak atau dikit? Cukup gak itu buat kebutuhan saya? Ya kan karena kebutuhan per minggu saya jauh lebih gede kan daripada penghasilan. Apalagi kebutuhan keluarga gitu ya. Nah, kalau sekarang jualnya berapa? Banyak gak? Kalau Sekarang alhamdulillah udah 300 kilo. Wah, udah berkembang besar banget ya. Kalau gini, harapan awal kakak pas bikin perusahaan, pas ngediriin perusahaan ini tuh harapannya tuh kayak gimana sih? Harapan pas ada, tapi saya emang saya ingin maju, ingin sukses, ingin jadi lebih gede. Tapi harapannya nggak tentu pastian. Udah terlalu dipaku sama harapan gitu ya. Karena ya kadang apa yang kita harapkan juga nggak jadi gitu ya, berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan gitu ya.
Ada gak sih hal yang dilakuin kakak supaya bisa sukses sekarang gitu? Percaya diri, Tanam jaraknya. Kalau usaha itu berkembangin usahanya. Yang ada sih bisa sampai di titik sekarang tuh sukses sekarang gitu. Saya aja kayak wow banget di usaha di usia muda itu sudah jadi pengusaha yang sukses gitu. Yang ada. awalnya cuma iseng-iseng doang lah, cuma gabut, cuma ya kan dapur nggak pakai jadi Manfaatkan dapur ya. Ada gak sih perbedaan mungkin antara kerja di BUMN dengan menjadi pengusaha, menjadi usaha sendiri gitu, ada gak sih? kan kalau di BUMN saya kan susah mau sholat selesai mau produksi. Kalau usaha sendiri kan bisa izin kemana-mana gitu, nggak perlu. Iya kan, kalau kantoran emang aku dengan waktu gitu dengan deadline kerjaan gitu. Kalau BUMN kan ya cukup besar gitu, bukan besar lagi. Emangnya nggak takut gitu ninggalin gaji gede? Nah ya kan semua orang belum tentu punya gaji, tapi semua orang pasti punya gaji. Jadi udah percaya gitu sama rezeki yang dikasih Tuhan. Bagus sih itu. Harapan perusahaan ke depannya gitu, ada nggak sih? Paling buat lebih ideal, lebih sukses, lebih maju lah. Anaknya juga udah sukses loh Pak. Mau sukses apa loh? Tapi gak apa-apa kan ya harapan pasti ada. Kalau pengen lebih besar gitu. Ada nggak sih impian kakak yang mungkin belum kesampaian? Ada hal yang pengen kakak wujudin tapi belum kejadian gitu? Yang paling membahagiakan orang tua sama main-mainnya. Baik kemana? Gini, ada gak negara impian yang pengen kamu kunjungin? Banyak. Contoh ada apa? Contohnya ada gak? Yang paling Kenapa itu di Belanda? pengen aja. Pengen lihat kincir angin. Atau gak ada rencana nikah gitu? Atau kangen dia di salon? Masih belum. Enggak kan? Kalau apalagi cowok tuh sukses tuh pasti banyak yang mau dong. Kalau tidak ada, gak mungkin. Saran nih buat penonton mungkin yang usahanya belum maju atau yang sukses, ada sih saran gitu? Ya dari saya sih cuma kalau bakatnya di situ ya kerjain di situ, contohnya ya bakatnya di editor ya kerjanya di editor dulu, kalau kerjanya ya masak kerjanya masak dulu sampai benar-benar. Membagi bakat ya. Aduh, senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol bareng pengusaha-pengusaha sukses nih. Semoga suksesan bisa keluar ke saya juga. Aduh, makasih banget loh udah dimintain datang nemenin saya hari ini. Semoga usahanya makin maju, sampai berkembang juga. Kakaknya sehat selalu. Buat kakaknya nikah. Makasih loh. Nah, sekarang saya ada beberapa pertanyaan yang kita kumpulkan dari beberapa penonton Lokada Show nih. Mau dijawab gak nih? Pak, harus dong. Nah, pertama nih, ada gak sih hambatan selama ngedirin usaha? Kayak mulai dari kafinya mungkin? Hambatan dari usaha pernah mengalami kegagalan. Pasti setiap ngedirin usaha itu pasti mengalami kegagalan, itu hal yang wajar. Kerugian Yes. Dari Kak Iko mungkin? Penipuan terus ya, Sering ya ada penipuan kayak gitu? terus sekali sih, tapi 5 juta. Oh, lumayan parah ya penipunya. Selain hambatan, terus nomor 2, pencapai pengalaman menarik dalam usaha. Pengalaman menarik saya mendapat keuntungan, pernah kedatangan orang-orang dari luar untuk mencicipi hasil produksi saya. Jadi
triknya Teteh? Wah, ini sangat menarik. Kalau dari Karido, Menurut saya sih sempat masuk TV. wah, sekarang dengerin podcast ya. Selain itu mungkin Kedatangan gubernur banyak lah. gubernur di mana? Kariban Kamil, wah, seneng banget dong bisa kedatangan Kariban gitu. Wah, pertanyaan ketiga nih. Apa yang ingin dilakukan dalam beberapa tahun ke depan selain di bidang usaha? Kayak tadi Karido mungkin ya pengen mengumrohkan orang tua. Nah, ada gak nih? Kavina? Saya ingin menyekolahkan adik saya mungkin lagi kecil. Adiknya masih kecil. Mau jadi mau fokus menyekolahkan adiknya dulu sampai sukses gitu ya dari Karido mungkin. Ya itu membanggakan haji. Hanya itu atau apa gitu kayak keliling dunia gitu atau apa gitu kalian pengen gitu masa gak ada itu gak mungkin apa gitu mungkin Tapi kalau saya umrohnya nyusul lah ke orang tua. kenapa gak kalian sekalian itu Kalau rezeki mau bareng. Oke, motivasi untuk anak-anak muda yang ingin berkembang. Daripada kamu menyerah, semangat terus. Intinya nggak boleh gengsi. Banyak banget anak-anak muda yang mau usahakan emang gengsi gitu ya, apalagi pas merintis itu paling gengsinya itu. Kalau dari tidak, Sama paling yang isi ya jangan dengerin hinaan orang lain lah. tapi ini jawabannya dari tadi kebanyakan itu sama. Aduh, kalian masih jomblo? Kalian tadi jawabannya sama terus lah, hampir mirip-mirip. Ini pertanyaan terakhir, sedikit lucu. Negara yang ingin dikunjungi seperti tadi mungkin Karido ke Belanda, selain Belanda ada nggak? Jepang. Ya sudah lewat. Agak menantang ya. Kalau kayak itu mau pengen di Jepang. Karena ini lihat anak gue. Kalau Karido sih selain Belanda apa? Beda lagi selain mana? Bisa pengen. Cuma Belanda. Saya ya, pengen Korea tuh. Kenapa? Enggak ya, saya baru di Expo. Ini Expo. Ya, ada satu Swiss. Swiss tuh kan tenang ya, saya pengen ke Swiss. Bingung apa lagi? Agak bingung ya kalau ngobrol sama orang-orang sukses tuh bawahnya agak deg-degan gitu ya. Nah, itu dia mungkin untuk Wakanda Show kali ini. Episode kali ini tuh wow sih, saya sendiri tuh dapat banyak banget pelajaran-pelajaran dan pengalaman yang bisa saya tiru gitu ya. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari episode kali ini mungkin mengenai kunci kesuksesan gitu ya. Kunci kesuksesan itu ada tiga. Itu ada tiga. Yang pertama itu sabar. Kita harus sabar dalam berusaha apapun karena setiap usaha yang kita lakukan tidak selamanya berjalan seperti apa yang kita inginkan dan membutuhkan waktu yang lama ya untuk kita meraihnya. Untuk itu kita harus sabar. Yang kedua itu ulet. Kita tidak boleh mudah putus asa. Setiap sesuatu yang kita perjuangkan pasti punya rintangan tersendiri, entah itu berupa kekurangan maupun kemalasan. Tetapi kita harus pantang menyerah ya, karena setiap kesulitan pasti itu ada jalannya. Yang ketiga itu tekun. Tanpa ketekunan mustahil kita itu mencapai tujuan kita ya. Ingat, setiap kesulitan apapun tidak akan terhadap kesabaran, keuletan dan ketekunan. Sekian dulu Wakanda Show kali ini. Saya Desiva pamit undur diri. Sampai jumpa di Wakanda Show berikutnya. Assalamualaikum.